Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan cek absen dulu ya. Silakan sebutkan nama dan daerah asal di chat saja. Sebutkan nama dan daerah asal sambil menunggu peserta yang lainnya mau bergabung. Iya, ada Kak Nadia Mulia dari Bukit Tinggi, ada Kak Khairunisa dari Sumsel, Kak Dila Alicia dari Cikarang. Ya, silakan sebutkan nama dan daerah asal di chat. Ya, ada Kak Umi Febrianti Idrus dari Samarinda ya. Ya, pada malam ini kita melanjutkan materi TKD ya. Adapun pada malam ini kita membahas tentang figural. Baik, langsung saja kita bahas ya materinya tentang figural. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan materi TKD BUMN. Adapun pada malam ini kita membahas tentang figural atau gambar. Jadi kita belajar tentang figural atau gambar. Nah, dalam soal tes TKD akan ada keluar soal-soal gambar. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana tipe soalnya dari figural tersebut, dari soal gambar tersebut. Nah, di sini tipe yang pertama yaitu ada soal analogi gambar. Analogi gambar. Nah, pada tes analogi gambar, peserta dituntut untuk menentukan hubungan atau pola antara satu gambar dengan gambar yang lainnya dari gambar soal yang diberikan. Berarti kita mencari polanya terlebih dahulu dari gambar yang diberikan. Nah, kemudian menentukan pasangan gambar lainnya dengan menggunakan pola yang sama. Jadi setelah kita mendapatkan pola dari gambar yang diberikan, kemudian kita terapkan ke gambar berikutnya dengan pola yang sama. Nah, bagaimana pola tersebut? Nah, adapun hubungan atau pola tersebut itu bisa berupa rotasi. Rotasi itu atau seperti pergerakan arah ya. Pergerakan arah objek atau benda. Ya, misalnya perputaran searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, yang jelas dia bergerak. Kemudian bisa juga berupa pencerminan, baik pencerminan vertikal maupun horizontal. Kemudian perubahan segi atau bentuk benda, seperti dari segi 3 menjadi segi 4, menjadi segi 5, dan seterusnya, atau sebaliknya. Kemudian bisa juga berupa perubahan warna dari suatu objek. Misal dari putih ke hitam, lalu berubah ke putih, atau berubah ke warna lainnya. Yang jelas dia berubah warna. Atau bisa juga adanya penambahan atau pengurangan pada suatu objek. Misal, awalnya ada satu objek, kemudian bertambah menjadi 2, lalu bertambah menjadi 3. Jadi inilah kemungkinan polanya. Ada berupa rotasi, pencerminan, perubahan bentuk benda, kemudian perubahan warna, dan penambahan atau pengurangan objek atau benda. Nah, inilah kemungkinan polanya pada soal analogi gambar. Nah, kita lihat contoh dari soal analogi gambar ini. Yang pertama, pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Nah, misalnya soalnya seperti ini ya. Nah, ini ada gambar yang di bagian atas ini. Kita cari polanya. Jadi pada soal analogi gambar ini kita mencari
apa pola yang terdapat pada gambar yang di bagian atas. Nah, setelah kita mendapatkan pola, kemudian kita terapkan ke gambar berikutnya dengan pola yang sama. Setelah itu kita tentukan pilihannya. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Untuk contoh soal yang pertama. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Contoh soal analogi gambar. Yang di atas ini berupa segi 5 ya. Kemudian yang di bawah berupa segi 6. Nah, di sini kita mencari polanya. Nah, kita lihat polanya itu. Kotak hitam bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Yang mana yang kotak hitam? Yang ini. Dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Yang awalnya di posisi ini, maka dia berpindah ke sini. Berarti dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian kotak putih bergerak searah jarum jam. Jadi kotak putih ini bergerak searah jarum jam. Dan dia itu melangkahi satu sudut. Maksudnya kotak putih itu dia bergerak searah jarum jam dan dia juga melangkahi satu sudut. Nah, jadi ini polanya yang kita lihat kotak hitam dan kotak putih. Nah, setelah kita mendapatkan polanya, kita terapkan ke gambar yang di bawah dengan pola yang sama. Maka jawabannya ini adalah, nah kita lihat kotak hitam. Kotak hitam di sini ya, awalnya di sini, kemudian dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka posisinya di sini ya. Nah ini. Kemudian kotak putih dia bergerak, maaf, letaknya di sini ya. Nih. Kemudian kotak putih dia bergerak searah jarum jam dan melangkahi satu sudut. Maka jawaban yang benarnya ada pada opsi D. Jadi jawabannya adalah D. Nah ini dia. Kotak hitam berada di sini, kemudian kotak putih berada di sini. Nah ini contoh soal analogi gambar. Kemudian contoh yang kedua, pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Nah, kira-kira mana jawabannya? Nah, di sini diberikan gambar ya. Nah, kita cari apa hubungan atau pola gambar yang diberikan di bagian atas ini. Bagaimana polanya? Gambar yang di atas ini, dari gambar kiri ke gambar yang kanan. Nah, setelah kita mendapatkan polanya, kita terapkan ke gambar yang di bawah ini. Nah, kira-kira mana jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat ya. Di sini polanya adalah yaitu hubungan antara gambar pertama dengan gambar kedua. Nah, gambar yang di atas ini, gambar pertama yang di sebelah kiri dengan gambar yang kedua di sebelah kanan. Itu adalah perputaran 90 derajat. Jadi gambar ini diputar sebesar 90 derajat dengan arah gerakannya yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi gambar yang pertama ini kita putar sebesar 90 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, maka di sini kita terapkan ke gambar yang di bawahnya. Sehingga hasil perputarannya adalah ada pada pilihan C. Jadi gambar yang di bawah ini kalau kita putar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, itu menghasilkan gambar C. Maka jawabannya adalah C. Nah, inilah contoh soal dari analogi gambar. Jadi langkah pertamanya kita lihat gambar yang di atas,
Kemudian kita tentukan polanya dari gambar kiri ke gambar yang kanan. Nah, setelah kita mendapatkan polanya, nah kita terapkan pola tersebut ke gambar yang di bawahnya. Setelah itu kita tentukan mana gambar yang tepat. Jadi untuk contoh soal yang kedua ini, jawabannya adalah C. Kemudian yang B, itu ada berupa klasifikasi gambar. Maksudnya adalah pada tes klasifikasi gambar, itu peserta dituntut untuk menentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya yang memiliki kesamaan. Nah, di sini kita mencari mana gambar yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Maksudnya di sini ada sekelompok gambar itu memiliki ciri khas karakteristik yang sama, namun ada satu gambar yang berbeda. Maksudnya tidak termasuk ke dalam ciri-ciri tersebut. Jadi kita mencari mana gambar yang berbeda. Adapun kesamaan tersebut itu dapat berupa kesamaan bentuk, misalnya kesamaan jumlah benda, kesamaan warna benda, kemudian kesamaan rotasi atau arah putaran. Nah, inilah kemungkinannya dalam soal klasifikasi gambar. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, pilihlah gambar yang berbeda. Nah, di sini kita mencari kira-kira mana gambar yang berbeda di sini. Ada 5 pilihan ya, A, B, C, D, dan E. Nah, kira-kira mana pilih gambar yang berbeda. Berarti langkah pertama kita tentukan apa karakteristiknya, apa ciri khasnya dari gambar ini. Berarti ada 4 gambar yang memiliki kesamaan dan terdapat satu gambar yang berbeda. Maksudnya tidak masuk ke dalam ciri-ciri tersebut. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Nah, kita lihat ya. Di sini gambar yang berbeda adalah, nah masing-masing itu terdapat 3 gambar yang berbeda. Jadi masing-masing pilihan terdapat 3 gambar yang berbeda. Sementara pilihan D itu terdapat 2 gambar yang sama. Jadi klasifikasinya adalah semua gambar itu haruslah berbeda. Nah, kalau ada yang sama berarti bukanlah kelompoknya, bukanlah ciri-cirinya. Nah, maka di sini jawabannya adalah D. Karena di sini terdapat 2 gambar yang sama. Seharusnya ketiga gambarnya itu haruslah berbeda. Harus berbeda bentuknya. Jadi yang berbeda di sini adalah D. Contoh berikutnya. Nah, di sini pilihlah gambar yang berbeda. Di sini ada 2 buah lingkaran putih ya dan lingkaran hitam yang terletak di bagian sudutnya. Kemudian ada tanda panah. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Nah, kita lihat ya, mana gambar yang berbeda. Berarti kita mencari apa polanya, apa kesamaannya. Nah, di sini kesamaannya adalah tanda panah itu selalu ke arah lingkaran putih. Jadi tanda panah di gambar ini selalu mengarah ke lingkaran putih. Sementara pilihan A itu mengarah ke lingkaran hitam. Jadi pilihan A inilah yang berbeda. Maka jawabannya adalah A. Nah, jadi inilah contoh soal dari klasifikasi gambar, yaitu menentukan gambar yang berbeda. Artinya ada beberapa gambar yang sama, akan tetapi ada satu gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Jadi langkah pertamanya kita lihat gambar tersebut, kemudian kita tentukan apa kesamaannya. Nah, setelah itu kita cari mana yang berbeda ya. Selanjutnya, deret gambar.
Nah, pada tes deret gambar ini, peserta dituntut untuk menentukan kelanjutan dari gambar yang diberikan. Jadi di sini diberikan beberapa gambar, dan gambar tersebut akan berbentuk suatu deret gambar. Kemudian kita menentukan apa gambar selanjutnya dari deret gambar tersebut. Nah, kelanjutan gambar itu dapat berupa pergerakan benda atau objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi dia bergerak dari kiri ke kanan. Atau dia bergerak dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kemudian bisa juga bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kemungkinannya ya, kelanjutan dari deret gambar. Kemudian, sekumpulan objek yang berpindah posisi dari luar ke dalam atau sebaliknya, yaitu dari dalam keluar. Jadi dia berpindah tempat ya, dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Atau bisa juga berupa suatu objek berubah bentuk secara teratur. Maksudnya segitiga berubah menjadi segi 4, berubah menjadi segi 5, dan seterusnya. Berarti dia berubahnya secara teratur, yaitu adanya penambahan satu sisi. Nah, itu contohnya ya, segitiga menjadi segi 4, menjadi segi 5, dan seterusnya. Atau bisa juga berupa suatu objek berubah warna, yaitu dari hitam ke putih, atau putih ke hitam, atau warna lainnya. Kemudian bisa juga semakin bertambah jumlah objek tertentu atau semakin berkurang. Maksudnya di sini misalnya ada 1 bintang, kemudian 2 bintang, kemudian 3 bintang. Berarti dia bertambah objeknya ya. Atau bisa juga dia semakin berkurang. Nah, inilah kemungkinan kelanjutan gambar dari soal deret gambar. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat apa contoh dari soal deret gambar ini. Contoh yang pertama, tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari deret gambar. Nah, ini diberikan 3 gambar ya. Kemudian kita tentukan deret gambarnya. Berarti kita cari polanya terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan polanya, barulah kita tentukan gambar yang terakhir dari kelanjutan deret gambar tersebut. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat ya. Polanya adalah segitiga yang berada di sudut persegi. Nah, yang berada di sudut persegi ini, yang ini, dia bergerak searah jarum jam. Nah, awalnya di kiri atas, pindah ke kanan atas, pindah ke kanan bawah. Berarti terakhirnya pindah ke kiri bawah. Berarti segitiga yang berada di sudut ini bergerak searah jarum jam. Kemudian segitiga hitam lainnya yang di dalam ini, nah dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Yaitu dari kanan bawah, kemudian kanan atas, kiri atas, maka yang terakhir berada di kiri bawah. Maka jawaban yang tepatnya di sini adalah E. Jadi kelanjutan dari deret gambar ini adalah E. Bisa ya untuk menjawab soal deret gambar ini. Kemudian contoh berikutnya. Tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari deret gambar ini. Nah, diberikan 3 gambar. Kemudian kita tentukan apa gambar yang terakhirnya dari kelanjutan deret gambar tersebut. Apakah A, B,
C, D, atau E? Nah, kita lihat ya. Deret gambar tersebut memiliki pola dengan bergerak dari posisi kiri atas ke kanan atas, lalu bergerak ke kanan bawah, lalu ke kiri bawah. Jadi dia bergerak seperti ini. Kiri atas, ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, ke kiri bawah. Maka jawaban yang tepatnya di sini adalah B ya. Ya, jawabannya adalah B. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait soal gambar? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Kita lanjutkan dengan mencoba beberapa soal. Berarti kita mengerjakan latihan soal gambar ya. Nah, silakan dikerjakan latihannya. Adapun link latihannya itu terdapat di dalam grup ya. Silakan dikerjakan latihannya di dalam grup. Linknya ada di dalam grup. Nah, silakan dikerjakan latihannya, di mana di sana terdapat 20 soal gambar. Nah, silakan dicoba dalam waktu lebih kurang 20 menit.
Apakah sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Ya baik ya, sudah selesai semuanya. Jadi silakan diakhiri latihannya ya. Silakan dilihat berapa skor yang diperoleh. Apakah ada yang benar semua? Atau salah satu atau salah dua? Ya, berapa skor yang diperoleh di sini untuk latihan soal gambar? Ya, ada yang salah 4 ya. Ya, semoga dengan latihan ini kita tahu nantinya bagaimana cara menjawab soal gambar nih. Ya baik, langsung saja kita bahas latihannya ya. Latihan soal gambar. Nah, soal yang pertama, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar. Jadi di sini berkaitan dengan soal analogi gambar. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Ada yang menjawab A? Ya, kira-kira apa polanya dari soal ini? Apa hubungan dari gambar yang di atas ini? Jadi kita mencari polanya ya terlebih dahulu. Nah, kita lihat polanya adalah ya. Di sini bangun paling sudut itu berpindah ke bagian tengah dan garis tengah itu bertambah. Nah, ini polanya. Jadi bangun yang di bagian sudut ini berpindah ke tengah, kemudian garis yang di tengah itu bertambah. Maka jawabannya adalah A. Benar ya, jawabannya adalah A. Iya. Kemudian soal berikutnya masih soal analogi gambar. Nah, mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E?
Rata-rata menjawab B ya. Nah, kita lihat apa polanya di sini pada soal nomor 2. Polanya adalah di mana di sini hubungan gambar tersebut adalah bangun paling sudut itu berotasi atau bergerak sebesar 90 derajat dan kemudian berkumpul di tengah. Jadi dia berputar sebesar 90 derajat, kemudian dia berkumpul ke tengah. Maka jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian soal nomor 3. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar ini. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? B ya. Nah, di sini bangun yang di luar bertukar tempat dengan bangun yang di dalam. Maka jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 4 masih soal analogi gambar. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Di mana yang ditanya di sini gambar yang kedua ya. Berarti kita mencari apa hubungan atau pola dari gambar ketiga dan keempat. Setelah itu kita terapkan ke gambar berikutnya, gambar 1 dan 2. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini banyak bulat yang berwarna hitam. Pada gambar 3 dan 4 itu ada sebanyak 6 bulatan. Jadi ada sebanyak 6 bulatan hitam. Sementara banyak kotak berwarna hitam pada gambar 1 ada sebanyak 9 kotak. Maka jawaban yang tepat untuk gambar kedua adalah C. Karena banyak kotak berwarna hitam, dari jawaban A, B, D, dan E itu bukan sebanyak 9 kotak. Berarti polanya di sini adalah kita mencari banyak objek yang berwarna hitam. Kalau di gambar 3 dan 4 itu banyak objek yang berwarna hitam ada sebanyak 6. Maka untuk gambar 1 dan 2 itu kita cari objek yang berwarna hitam yang jumlahnya 9. Yaitu ada pada opsi C. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Nah, gambar yang di atas ada berupa gambar lingkaran ya. Kemudian berubah menjadi suatu bentuk nih. Garis lengkung ya. Kemudian kira-kira apa gambar berikutnya? Berarti kita mencari polanya terlebih dahulu. Nah, di mana polanya di sini adalah hubungan gambar pertama yaitu lingkaran dibagi 2. Berarti kita bagi 2, kemudian posisinya dibalik. Maksudnya yang kanan itu kita letakkan ke kiri, yang kiri itu kita letakkan ke kanan. Jadi dia pindah posisi antara bagian kanan dan kiri. Begitu juga dengan segitiga. Maka segitiga di sini kita bagi 2, kemudian posisinya dibalik. Sehingga jawabannya adalah A. Pak, saya mau nanya yang soal nomor 5 ini, Pak. Kenapa nggak C, Pak? Kenapa nggak C ya? Ya, Kalau menjawab C, kira-kira apa polanya di sini, Bu? Kira-kira apa polanya? soalnya kan yang lingkaran itu dibagi 2 kan, Pak. Terus Iya. dibalik gitu. Terus yang segitiga itu bukan dibagi setengah juga kayak lingkaran gitu, Pak. Saya ragu di situ, Pak. Kalau dibagi setengah, otomatis ya di sini harus ada garis juga. Yang di sini yang lingkaran ini. Sementara di lingkarannya nggak ada garis, maka kurang tepat kalau jawabannya C. Kecuali kalau ada garis yang di sini baru jawabannya C.
Jadi kita harus menyesuaikan pola ya dengan gambar yang diberikan. Ya, oke, makasih Pak. Iya. Jadi ini ya pola dari soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar. Nah, kira-kira apa polanya, kemudian apa jawabannya di sini? Nah, di sini jawabannya adalah C ya. Di mana polanya yaitu gambar dicerminkan secara horizontal kiri kanan. Jadi jawabannya adalah C ya. Kemudian soal nomor 7. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa polanya, kemudian apa jawabannya? Ya, kita lihat ya. Hubungannya adalah analogi dari gambar pertama ke gambar kedua, yaitu gambar kedua merupakan pencerminan dari gambar pertama. Jadi di sini polanya yaitu berupa pencerminan. Kemudian dari titik tengah gambar tersebut itu berlawanan warna ya. Maksudnya yang awalnya berwarna putih menjadi warna hitam. Jadi ada perubahan warna. Nah, begitu juga kita terapkan ke gambar berikutnya. Maka analogi yang tepatnya adalah gambar keempat merupakan pencerminan dari gambar ketiga dan titik tengah gambar tersebut berubah warna. Yang awalnya hitam maka menjadi warna putih. Maka jawaban yang tepatnya adalah D. Jadi ini pola untuk soal nomor 7. Jawabannya adalah D ya. Jadi di sini ada dua pola. Yang pertama berupa pencerminan, kemudian titik tengahnya berubah warna. Hitam ke putih, putih ke hitam. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Carilah gambar yang berbeda. Nah, kalau soal nomor 8 ini berupa soal klasifikasi gambar. Berarti kita mencari ada satu gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Berarti kita harus mencari apa klasifikasi dari 4 gambar tersebut. Sehingga ada satu gambar yang berbeda. Yang tidak masuk dalam klasifikasi gambar tersebut. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat ya. Persamaannya itu berdasarkan suatu gambar dirotasikan sebesar 90 derajat. Jadi kita pilih satu gambar, kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat. Nah, misalnya ya, kita ambil gambar A. Gambar A kalau diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam ya. Maka itu akan menghasilkan gambarnya mana? Gambar D ya. Kira-kira seperti gambar D ini. Maaf, gambar E maksudnya. Gambar E. Kemudian gambar E kita putar lagi sebesar 90 derajat. Maka akan berpindah. Akan menjadi seperti gambar C ini. Nah, setelah itu kita putar lagi sebesar 90 derajat. Itu akan menghasilkan gambar D. Kemudian kita putar lagi akan menghasilkan gambar A.
Nah, akan tetapi dalam perputaran tersebut tidak akan menghasilkan gambar B. Karena kalau kita putar sebesar 90 derajat, maka tidak akan menghasilkan gambar B. Maka yang berbeda di sini adalah B. Jadi kita melihat dari perputaran atau rotasi sebesar 90 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 9, carilah gambar yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa lingkaran hitam ya. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Kira-kira apa kesamaannya? Sehingga ada satu gambar yang berbeda, yang tidak termasuk dalam klasifikasi gambar tersebut, gambar lainnya. Nah, kita lihat ya. Gambar yang berbeda itu adalah, nah di sini kita lihat bahwasanya banyak lingkaran hitam itu haruslah berjumlah ganjil. Jadi banyak lingkaran hitam itu harus ganjil. Sedangkan pada gambar B itu lingkaran hitamnya berjumlah genap. Nah, ini bisa dihitung ya. Jadi yang berbeda di sini adalah B. Maka jawabannya adalah B. Karena pada gambar B ini banyak lingkaran hitamnya berjumlah genap. Soal nomor 10, carilah gambar yang berbeda. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini cukup jelas ya, bahwasanya gambar bagian dalam pada A, B, C, dan E itu berupa bangun datar. Jadi gambar A, B, C, dan E itu berupa bangun datar. Sedangkan gambar D itu berupa bangun ruang. Jadi yang berbeda di sini adalah D. Karena pada gambar D ini berupa bangun ruang. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 11, carilah gambar yang berbeda. Nah, setiap gambarnya ada 3 gambar ya. Nah, kira-kira mana gambar yang berbeda di sini? Di sini apabila semua gambar ditegakkan dengan posisi yang sama seperti gambar A, maka terlihat bahwa gambar A, B, C, dan E itu gambar love-nya berada di sebelah kanan gambar lingkaran. Jadi kita melihat posisi gambar love ini, ya nantinya akan berada di sebelah kanan gambar lingkaran. Akan tetapi gambar D ini, gambar love-nya itu berada di sebelah kiri gambar lingkaran. Maka yang berbeda di sini adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 12, carilah gambar yang berbeda. Nah, di sini ada gambar persegi ya. Kemudian ada garis di dalam persegi tersebut. Kira-kira mana gambar yang berbeda? Nah, di sini gambar A, B, C, dan E itu memiliki jumlah kotak kecil yang masing-masingnya berjumlah genap. Berarti kita melihat masing-masing kotak pada setiap gambar ini. Nah, maka di sini kesamaannya adalah jumlah kotak di sini haruslah berjumlah genap. Sedangkan pada gambar D itu banyak kotaknya, jumlah kotaknya ada berupa ganjil. Jadi yang berbeda adalah D. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 13, carilah gambar yang berbeda. Apakah A, B, C, D, atau E?
Nah, di sini jumlah kotak hitam. Berarti kita melihat jumlah kotak hitam pada pilihan B adalah 17. Artinya ganjil ya. Sementara pada pilihan lainnya itu banyak kotak hitamnya berjumlah genap. Maka yang berbeda di sini adalah B. Jadi kita melihat dari jumlah kotak hitamnya yang harusnya berjumlah genap. Sedangkan pada opsi B itu berjumlah ganjil. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Carilah gambar yang berbeda. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini pada gambar B, C, D, dan E itu memiliki 8 sisi. Jadi kita melihat dari berapa banyaknya sisi ya. Sedangkan pada gambar A itu memiliki 9 sisi. Maka yang berbeda adalah A. Kemudian soal berikutnya berupa soal deret gambar. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Diberikan beberapa gambar, kemudian kita mencari kelanjutan dari deret gambar tersebut. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini kita lihat bangun sisi luar itu selalu berubah. Yang di luar ya, yaitu belah ketupat menjadi elips, menjadi belah ketupat, elips, kemudian belah ketupat. Kemudian bangun yang di tepi itu selalu bertambah warna hitamnya. Dan bangun yang di tengah itu selalu bintang berwarna putih. Maka jawabannya adalah B. Jadi kita menyesuaikan dengan pola ini. Bangun sisi luarnya itu selalu berubah dari belah ketupat menjadi elips, kemudian belah ketupat, elips, belah ketupat. Lalu bangun yang di tepi selalu bertambah warna hitamnya. Dan bangun yang di tengah selalu bintangnya itu berwarna putih. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 16. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita lihat ya, tanda panah itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian lingkaran di tengah itu selalu berubah warna. Dari putih menjadi hitam, putih, kemudian hitam. Dan lingkaran bagian sudut itu selalu berubah warna. Serta lingkarannya bertambah satu. Jadi bertambah objeknya ya, yang di bagian sudut. Maka jawabannya di sini adalah ada pada gambar B. Jadi di sini ada 3 pola ya. Yang pertama, tanda panah itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian lingkaran yang di tengah selalu berubah warna dari putih ke hitam, hitam ke putih, putih ke hitam. Dan lingkaran bagian sudut itu selalu bergerak searah jarum jam ya, berubah warna dan bertambah satu. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 17. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, di sini kita lihat segitiga hitam itu selalu bergeser 2 langkah searah jarum jam. Jadi segitiga hitam ini ya, selalu dia bergeser 2 langkah searah jarum jam. Maka jawabannya di sini adalah D. Soal nomor 18. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini.
Nah, di sini polanya adalah bangun yang terletak di dalam. Nah, ini yang terletak di dalam itu berpindah ke bagian luar pada bangun selanjutnya. Jadi yang di dalam ini berpindah ke bagian luar, begitu seterusnya. Kemudian bangun luar selanjutnya adalah bangun lingkaran. Kenapa? Karena pada gambar keempat ini yang di dalamnya adalah lingkaran. Maka yang di luarnya haruslah berupa lingkaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Kemudian soal nomor 19. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Nah, di sini polanya dari gambar pertama hingga keempat itu selalu terdapat satu objek yang hilang. Maksudnya di sini yang awalnya ada segitiga hitam, kemudian hilang ya. Lalu hilang satu garis yang di tengah ini, kemudian hilang lagi yang di tengah ini, garis diagonal ini. Artinya akan ada satu objek yang hilang dari gambar tersebut. Sehingga lanjutan gambar yang tepat adalah ada pada pilihan A. Karena gambar selanjutnya objek yang hilang itu garis yang di tengah ini. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 20. Nah, di sini carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut ini. Ada gambar lingkaran dan ada gambar garis. Nah, di mana kelanjutannya di sini adalah dengan pola garis itu bergerak searah jarum jam. Sedangkan lingkaran hitam bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka lanjutan gambar tersebut adalah ada pada pilihan B. Jadi jawabannya adalah B. Jadi di sini ada dua pola ya. Untuk garis itu bergerak searah jarum jam, kemudian lingkaran hitam bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka lanjutan gambarnya adalah ada pada pilihan B. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait soal gambar? Apakah ada pertanyaan terkait soal gambar? Mic-nya Kak, mic-nya nggak kedengaran. Oh ya, apakah sudah kedengaran? Kedengaran Kak? Ya. Nah, di sini kita lanjutkan di dalam grup WA ya. Silakan dikerjakan beberapa soal latihan yang ada di sini ya. Di mana dalam tes TKD ini ada berupa soal figural, numerik, dan verbal. Nanti akan dikirimkan linknya. Misalnya kalau kakak ingin belajar figural, nah silakan diklik figural ini.
Nah, kemudian di sini ada materinya, untuk latihannya ada di bank soal ini. Di mana di sini sudah ada latihan serta pembahasannya. Namun sebelum melihat pembahasannya, silakan dikerjakan latihannya terlebih dahulu. Setelah itu, periksa secara sendiri ya, dengan melihat pembahasannya. Nah, kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan di dalam grup. Atau mau materi yang lain juga boleh, misalnya. Ingin belajar verbal misalnya. Verbal di sini ada berupa penalaran analitis, analogi, silogisme, sinonim, dan antonim. Nah, misalnya mau belajar sinonim antonim, silakan diklik sinonim antonim. Atau ingin belajar silogisme, silakan diklik silogisme. Kemudian di sini ada materinya. Nah, di sini latihannya juga ada. Ada pada bank soal. Di mana setiap bank soal itu ada latihannya dan ada pembahasannya. Begitu juga dengan numerik atau hitungan ya. Nah, di sini numeriknya ada berhitung cepat, deret, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Jadi silakan dipelajari materi TKD ini. Ada figural, numerik, dan verbal. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Nah, kita lanjutkan di dalam grup WA ya. Silakan dipelajari materi ini. Oh, Kak, saya mau nanya sebelumnya. Iya, Nanti kita ada materi core value yang akhlak kan, Kak? iya betul. Soalnya waktu saya daftar, materinya selang-seling gitu harinya, tapi Iya. sekarang masih TKD gitu. Iya betul. Untuk core value insya Allah besok ya. Iya. Oke, makasih, Kak. Iya. Nanti akan kita sampaikan materi TKD dan materi core value. Ya, apakah ada pertanyaan terkait materi malam ini? Jikalau tidak ada, kita tutup ya untuk pada malam ini. Dan kemudian silakan dikerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan soal TKD. Tes kompetensi dasar untuk seleksi BUMN 2022 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama.